ini loh hasil dari kalian. Kamu bakal menderita seperti ini kalau kamu hamil tanpa pernikahan. Konversi pers, sindikat perdagangan orang. Gila, saya sindikat, saya di penjara sendirian. Sekarang gue lagi sama abang siapa? Suhendra. Panggilannya Hendra aja. Panggilannya Hendra, kalau di umum panggilannya ayah sejuta anak. Ayah sejuta anak. Ya, gimana nih? Boleh diceritain nggak? Katanya gue dengar ada kasus lu di penjarain karena tapi lu nggak bersalah. Boleh diceritain nggak? Itu kenapa kasus dari awal banget? Kalau untuk dibilang bersalah nggak bersalah kan emang itu wewenang kemarin itu dari pihak hukum ya. Ya. Cuma kalau saya kan mau menceritakan, karena saya kan sidang tertutup. Saya sidang tertutup ketika saya melihat setelah saya bebas di Februari kemarin, saya vonis 4 tahun subsidi 3 bulan atau denda 100 juta, saya jalanin sekitar 2 tahun 5 bulan. Cuma saya melihat beredar yang beritakan saya dibilang jualan anak. Jualan anak. Sindikat lagi, sindikat perdagangan orang, bahkan ada beberapa instansi yang dapat penghargaan dari kasus saya. Itu kan saya lihat kok besar banget gitu kan kasus saya ini, sindikat perdagangan orang, saya penggelapan asal-usul anak, saya pemalsuan data. Sedangkan waktu sidang itu kita tertutup dan nggak ada yang tahu kebenaran aslinya. Dan saya di sini akan berbicara kebenaran sidang. Kebenarannya. Supaya media itu nggak framing, loh saya ngempalin jualan bayi saya, anak-anak saya ada di panti asuhan yang di Tangerang ada. Di mana? Tangerang. Tangerang. Oke. Itu ada, terus di Depok juga ada. Ya. Kalau di Depok emang khusus bayi, ada sekitar 20 bayi tuh. Yang Depok, kalau Tangerang kan campuran. Cuma kan yang ramai selama ini kan yang di Tangerang. Kenapa? Karena yang di Depok itu opsi saya terakhir yang mau nolongin saya untuk saya nitipin bayi-bayi yang udah saya tolong, saya selamatin dan saya biayai. Oke. Cuma kalau untuk yang kasus saya lihat berita ya sempet sakit hati sih lihat berita itu. Apa isinya? Yang paling sakit hati itu apa? Ya, saya dari nolongin bayi malaikat, tapi saya ternyata sindikat ngejualin anak-anak. Banyak yang komen begitu? Enggak, berita-berita sih. Berita-beritanya? Kalau untuk komen-komen orang-orang yang kenal lama saya sih, untuk di media sosial mereka tahu kegiatan saya. Kalau untuk yang deket ya, yang ngikutin Instagram saya, ngikutin Twitter saya, mereka tahu kegiatan saya. Itu beritanya itu di media nasional, sorry? Nasional. Pokoknya cek aja kalau di Google itu ayah sejuta anak, itu pasti beritanya saya sindikat perdagangan orang. Bahkan ada beberapa instansi dapat penghargaan dari pengungkapan kasus ayah sejuta anak. Gila kata saya, maksudnya saya yang nolongin bayi-bayi itu loh, saya yang biayain mereka ketika mereka putus asa. Saya yang nemenin di rumah sakit ketika mereka sendirian, tapi saya dibilang sindikat perdagangan orang. Tapi di persidangan itu tuntutan kasusnya apa? Saya pasal berlapis. Intinya setelah saya 4 bulan, saya kan bingung pasal apa nih. Karena ketika BAP itu, ya bukti-bukti katanya saya jualan anak, saya bilang, saya nggak pernah nyerahin anak ke orang lain. Semua ibu-ibu itu anaknya saya serahin, suruhnya di panti. Ketika si ibu itu, emang ada salah satu ibu hamil, yang mereka, buktinya banyak ibu-ibu lain juga jadi saksi kemarin di pengadilan, dia nangis-nangis. Setelah dia pulang dari panti sama saya tuh, nggak mau anaknya di panti, alasannya takut tidak terawat, bahwa di panti kelihatannya susah dan lain-lain. Saya pengennya anak saya diadopsi saja ke orang lain. Nah, tapi saya sempat nasehatin tetap anak itu di panti, gitu kan. Walaupun dia emang punya opsi ke orang lain, itu pun ya sanksinya ya dia yang silakan yang serahin anak itu ke orang lain. Dia pun yang tanda tangan penyerahan anak itu ke orang lain, bukan saya. Tapi di sini yang divonis malah saya atas perdagangan anak. Gitu. Ini kasus anak yang mana nih? Ada salah satu ibu hamil yang emang anak itu dia nggak mau ngerawat dan nggak mau di panti. Dan saksinya ibu-ibu itu persidangan mereka ngomong, emang si ibu itu tiba-tiba setelah dari panti itu nangis-nangis nggak mau anak dia susah, maunya anak dia senang, maunya anak dia diserahin ke orang lain. Nah dia alasan dia naruh anak di panti itu apa? Iya, mereka rata-rata yang datang ke saya itu pertama mereka udah nggak punya uang. Mereka biasanya datang ke tempat tapi saya. Khusus untuk yang ibu yang. Iya, sama. Yang ini. Bahkan dia pun ketika di tempat saya dia nangis-nangis bahwa dia kan punya anak 2, gitu kan. Nah, dia alasannya dengan yang ini janji mau nikah, ternyata udah hampir ditinggalin. Akhirnya dia minta tolong ke saya bilang kalau mau tolong ke saya cari solusi dulu.
udah mentok solusi, udah usia 7 bulan 8 bulan baru saya tampung. Kenapa? Berarti dia solusinya udah nggak ada lagi berarti kan, udah Iya. intinya yang datang ke saya itu orang-orang yang lu pada aborsi atau bunuh diri baru ke tempat saya. Tapi kalau kamu punya solusi lain silahkan. Jadi ke saya itu orang-orang yang udah benar-benar putus asa, udah nggak ada harapan. Datanglah ke saya. Tapi setiap mereka datang ke saya biasanya emang nggak punya ongkos. Grab saya yang bayar. Saya kasih alamat tempat saya, Grab saya yang bayar. Dan di situ mereka gabung sama ibu-ibu yang sudah ada, gitu kan. Nah, emang dari awal semua bayi itu saya sarankan tetap di panti. Tapi ketika mereka lahiran, mereka mau ngerawat sendiri, ya saya senang. Bahkan ada orang tuanya datang, akhirnya kita kasih solusi. Udah nggak apa-apa, saya bilang. Saya cuma niat bahwa anak itu selamat. Saya punya kebanggaan sendiri ngebiayain hamil sampai lahiran. Sampai anak itu nggak dibuang, saya punya kebanggaan sendiri lah. Gitu. Tapi tiba-tiba anak itu mau diadopsin ke orang lain sama si ibunya nggak mau di panti, ya itu hak si ibunya. Saya pun nggak bisa, oh saya yang biayain loh, berarti anak itu harus di panti. Saya nggak bisa seperti itu. Saya niatnya cuma biayain. Kalau emang dia mau anak itu ke orang lain, itu urusan beliau. Gue mau fokus ke kasusnya dulu nih, Bang. Siap. Di kasusnya ini, lo kan dilaporkan sebagai sindikat penjualan anak. Nah, itu lu ingat gak siapa yang pertama kali melapor dan tujuannya dia itu kira-kira apa sih? Yang pertama kali melapor itu salah satu oknum LSM. Oknum LSM. LSM itu datang ke tempat saya, dia bilang, oh kamu gini gitu kan. Saya bilang saya niatnya baik. Saya niatnya baik itu biar nggak dibuang gitu kan. Makanya kenapa kamu nampungnya di sini nggak di panti? Ya di panti saya bilang kan penuh. Makanya saya hibahkan rumah ini. Kalau dihibahkan, kenapa nggak pakai nota gini-gini? Berarti ini harus dihibahkan buat inilah dari oknum LSM itu kita kan. Intinya dia mau gini-gini. Saya bilang, ya intinya anak-anak saya ada kok di panti. Saya pun ada surat rekomendasi karena di panti udah penuh. Sementara ditampunglah di tempat saya. Dan mereka pun ditampungnya rame-rame, bukan ditampung satu orang atau dua orang, rame-rame ditampung di tempat saya. Cuma oknum LSM itu pokoknya dia nggak tahu saya juga mereka maunya apa. Ya saya bilang saya lurah juga tahu di sini penampungan puskes juga tahu karena saya kan emang lahirannya rata-rata di puskesmas daerah Cisayong kan gitu kan tahu saya bilang kenapa dan media sosial pun tahu kegiatan saya kenapa emang saya niatnya supaya bayi itu nggak dibuang dan saya solusi terakhir untuk mereka dan emang saya kan waktu itu manajer marketing properti kan ada 3 perumahan situ saya pegang emang penjualan saya bagus saya juga duit lancar ya saya bilang emang ada hak mereka nah, saya keluarin untuk itu gitu kan dan saya nggak ada niat ngambil keuntungan sedikit pun dari mereka gitu kan. Bahkan mereka pulang pun setiap yang habis lahiran saya kasih uang untuk biaya kosan, untuk biaya hidup mereka sambil nyari kerja gitu. Berarti dasarnya si oknum LSM ini ngelaporin abang nggak tahu nih dasarnya apa dia? Nggak tahu, awalnya nggak tahu. Tapi Oke. setelah berjalan, akhirnya ada salah satu ibu hamil nih yang emang anaknya nggak mau di panti itu. Nah dia di BAP katanya saya ngejual anak itu, saya nyerahin anak itu ke orang lain dan lain-lain waktu di BAP. Saya bilang ya udah kita buktiin aja di persidangan. Kenapa? Karena saya punya bukti di grup itu ibu-ibunya emang dari awal tiba-tiba mau di panti ternyata dia maunya ke orang lain dengan alasan takut nggak terawat di panti. Kedua, saksinya ibu-ibu yang saya rawat di situ juga mereka akan ngasih kesaksian. Saya bilang kan, itu nanti di persidangan. Kalau emang si oknum ibu ini dia mau fitnah saya, kenapa saya juga nggak tahu atas dasar apa. Mungkin dia takut sama LSM itu, makanya dia mau ngelaporin saya katanya kan. Tapi si ibu itu nggak mungkin ngelaporin saya gitu kan. Pasti LSM itu. Nah si ibu ini hanya kambing hitam. Tapi herannya, ya itulah orang yang saya tolong, orang yang saya rawat, orang saya biayain. Bahkan ketika di tempat saya, anaknya saya transferin duit karena katanya mulung untuk orang tuanya. Ternyata dia mau di BAP seolah saya ngejual anaknya dia. Yaudah saya bilang di persidangan. Nah di persidangan itu udah jelas dicecer tuh sama hakim. Dia di persidangan ngaku yang emang nyari saya. Dia yang datang tempat saya, tinggal tempat saya. Nah berarti ibu awalnya emang niat anak itu diadopsi dong. Enggak, awalnya emang di panti suruh Pak Suhendra gitu kan. Lah, awalnya kan di panti suruh Pak Suhendra semua anak-anak yang beliau tolong. Kenapa ibu serahin ke orang lain? Ya yang mulia, saya maunya anak saya itu sukses. Saya nggak mau susah kayak saya dan saya nggak mau ngeliat susah juga di panti. Karena pas dia diajak ke panti itu nginep 1 malam, dia bilang di panti itu kayaknya anak saya nggak terawat gini-gini. Lah kita menuju ke panti sosial ya, kita pun ngebiayain apa adanya dari sukarelawan, dari donatur.
Ya kita nggak bisa dong anak ibu dirawat sama satu babysitter. Nah, kita kan cuma solusi supaya anak itu, tapi nyatanya di panti semuanya anak itu sehat. Nah akhirnya dia juga bilang ke ibu-ibu yang lain, saya nggak mau di panti, saya nggak mau di panti. Nah saya pun kesannya, masa saya harus maksain? Berarti saya niat nolong anak-anak itu, niat anak itu emang mau saya ambil untuk taruh di panti? Kan enggak. Kan niat saya, mereka anak itu nggak digugurin atau dibuang. Ketika dia punya opsi lain mau diserahin sama orang lain, itu monggo. Asal dia sendiri yang nyerahin. Tapi Mas ada lembaga resmi ya? Kalau untuk yayasan saya resmi. Yayasan saya tempat naruh bayi itu ya resmi. Nah kemarin itu yang dibilang ilegalnya itu bukan nama yayasan Ayah Sejuta Anak ya. Ayah Sejuta Anak itu bukan yayasan, itu panggilan. Julukan gitu. Julukan. Kalau yayasannya di waktu saya tampil di FYP Trans 7 sebelum saya ditahan, saya jelasin bahwa anak itu di panti asuhan. Nah mengenai tempat-tempat saya penampungan ilegal sementara, itu saya cuma minta rekomendasi dari panti. Kenapa minta rekomendasi? Karena saat itu kan membludak nih. Coba mau 15 orang yang mau datang ke rumah karena kondisi udah sekarat, udah nggak punya buat makan, istilah mereka. Berarti tuntutan ini personal ya? Iya, makanya saya bilang katanya saya sindikat perdagangan orang. Saya di penjara sendirian, nggak ada yang beli bayinya, nggak ada yang jual bayinya. Kan sempat di penjara? Saya di penjara. Saya divonis 4 tahun 3 bulan dan didenda 100 juta atau ditambah kurungan. Masih bilang gila, saya didenda 100 juta sama negara, saya nolongin mereka itu habis ratusan juta. Enggak, ini gue masih agak bingung. Kenapa bisa gitu? Kenapa bisa di penjara? Kan gini, di persidangan kan udah banyak bukti kalau lu abang ini nggak bersalah kan? Jadi kan yang tadi itu yang permasalahan yang saya jelasin ke si ibu yang bakal nerima bayinya itu, saya bilang kan kalau emang dia sesar, siapin aja antara 10 sampai 15 juta. Tapi kan kenyataannya ketika dia lahir, itu kan dia pakai BPJS. Itu uangnya kita kembalikan. Nah, uang itulah yang jadi bawa acuan bahwa saya ngejual bayi itu 15 juta. Yang 5 jutanya sudah dipakai si ibu hamil, yang 10 jutanya masih saya buat jaga-jaga takut. Kenapa waktu itu saya juga emang udah takdir Allah kali ya. Saya selama ini nggak pernah yang namanya nampung uang orang lain buat jaga-jaga ibu hamil. Kenapa waktu itu? Karena setiap mereka ada masalah, uang saya, uang saya, uang saya. Cuma saat itu karena emang di panti udah banyak bayi, saya juga kan harus, ya masa saya naruh bayi doang nggak ngasih beras, ngasih dan lain-lain, susu dan lain-lain. Di tempat saya juga banyak yang mau lahiran. Akhirnya karena emang bayi itu nggak di panti, emang saya juga emang kesalahan saya mungkin nih, yang emang harus ditahu orang-orang juga, emang saya nerima uang itu. Tapi uang itu nggak saya langsung terima. Ketika saya bilang nerima itu kan pada saat ketika dia lahiran, saya bilang udah nggak ada masalah bu, ibu udah bawa balik lagi uang itu. Saya juga nggak minta transfer dan lain-lain. Cuma sama yang mau bayi itu, udahlah Pak Conda kan udah ngerawat si ibunya dan lain-lain, udah ngebiayain juga. Udah saya serahin aja ke Pak Conda, saya bilang nggak mau. Akhirnya diletakkanlah uang itu. Makanya kata waktu di pengadilan, kenapa uang itu nggak kamu ambil, kamu lempar lagi ke mobilnya dia? Ya nggak sedramatis itu kali, gitu kan? Cerita di lapangan. Cuma waktu itu emang, ya saya tahan itu, ya udahlah, saya biarin aja deh. Dia nyerahin uang itu dan nggak sanggup terima, dia cuma naro. Ya udah, saya simpan itu, yang 5 juta udah saya kasihin si ibu, yang 10 juta emang niat kita kembalikan. Kalau si ibu ini nggak terjadi apa-apa, karena saya takut. Karena emang si ibu ini agak spesial. Agak spesial dalam artian saya tahu nih, kalau dia misalkan perutnya tiba-tiba jahitannya rusak dan lain-lain, pasti dia nggak mau tahu. Pasti masuk rumah sakit dan emang harus. Ini bukti yang menguatkan tuntutan ini apa bang? Ya buktinya, ya kalau di persidangan kemarin, kalau di penyidik dan lain-lain, ya uang yang 10 juta itu yang belum saya serahin ke orangnya itu, ya uang itulah yang dipermasalahin. Itu yang bikin kuat? Yang bikin saya di penjara 4 tahun 3 bulan itu uang yang 10 juta yang saya simpan buat si ibunya itu, nah itu. Padahal saya bilang yang mulia uang saya panggil aja semua ibu hamil dah. Mereka berapa saya biayain. Tapi sekarang yayasan ini masih berjalan kan? Iya, anak-anak saya sekarang alhamdulillah udah ada yang 3,5 tahun, 4 tahun. Intinya kalau ngelihat di media saya ini, Ayah Sejuta Anak, intinya anak-anak saya udah pada sehat, udah pada gede, udah pada lucu. Bahkan pertama kali saya Februari itu datang ke sana, mereka ngelihat saya, mereka langsung lucu. Tapi abang pernah diundang ke acara TV gak? Soal kasus ini? Sebelum kejadian itu? Ini justru ini pertama saya klarifikasi di podcast. Ini klarifikasi saya pertama. Sebenarnya bukan klarifikasi pembenaran ya. Saya cuma pengen, saya nggak malu aja.
Karena saya ini banyak karyawan, sebelum saya di penjara itu saya banyak karyawan. Karena saya manajer di perumahan, marketing perumahan, saya closing, pokoknya saya penjualan itu 15 sampai 20 unit, akhirnya duit saya lumayan lancar, makanya saya biayain anak-anak di panti. Dan emang puncaknya ketika banyak bayi-bayi dibuang, saya bilang ya Allah, kalau emang ini ada rezeki mereka, insya Allah dilancarkan. Saya ada niat hibahkan sebagian penghasilan saya buat biayain ibu-ibu yang nggak ada biaya lahiran, atau bukan orang yang memanfaatkan saya yang tiba-tiba suami istri minta dibiayain, enggak. Jadi yang datang ke saya itu pasti saya selektif dong, karena banyak. Saya nyarinya orang-orang yang emang udah bener nggak punya uang, udah putus asa, udah mau bunuh diri, dan udah mau aborsi. Itu aja sih. Saya mau nanya nih Bang, orang-orang tuh tahu dari mana sih ketika dia butuh bantuan tuh itu larinya ke Abang? Media sosial sih. Oh, Abang emang nyebar flyer di media sosial Intinya apa? saya kan tujuan media sosial saya itu edukasi. Untuk edukasi. Kalau lu hamil, belum nikah, ya ini konsekuensinya. Oke. Lu kalau nggak aborsi, bunuh diri, dan dua-duanya konsekuensinya ke hukum. Oke. Dan saya itu ibaratnya bukan mau menampung anak-anak haram, yang ada sebagian juga yang bilang, kamu kok nampung anak-anak haram? Enggak, saya bilang anak itu nggak bersalah. Justru mereka itu perlu edukasi bahwa ini loh hasil dari kalian, siapapun di luar sana yang nonton waktu itu video-video saya, kamu bakal menderita seperti ini kalau kamu hamil tanpa pernikahan. Nah, nasib anak-anak ini pas Abang di penjara nih gimana? Ya kan, yayasan saya legal. Di yayasan itu ada pengurusnya. Di Depok itu ada 21 bayi, mereka sehat-sehat. Ada pengurusannya. Terus yang di Tangerang juga, di Tangerang mau total semuanya kan hampir ada 70-an ya, termasuk bayi dan yang udah dewasa. Cuma dari saya itu bayi itu, saya udah lupa sih kalau Tangerang, karena sebagian juga kan ada yang udah diambil lagi karena masih ibunya. Selama saya di penjara itu saya dapat kabar bahwa ada beberapa ibunya udah nikah, ngambil lagi anak itu. Intinya kalau anak itu nggak diambil, akan kita rawat sampai SMA. Tapi Abang ada foto-fotonya nggak? Di video-video saya ada anak-anak itu. Nanti saya boleh minta ya buat ditampilin di Ada. video, foto-foto. Ketika saya kemarin, waktu mereka masih bayi juga ada. Ketika saya bebas Februari kemarin, anak-anak meluk saya tuh, anak-anak saya. Cuma kalau untuk yang di Depok emang nggak saya open, nggak saya tampilin di media sosial. Kenapa? Ya kan nggak semua kegiatan itu saya tampilkan. Iya. Masa saya mau nunjukin setiap kebaikan saya, ini anak saya banyak nih, itu saya enggak, hanya beberapa yang menurut saya itu pantas buat edukasi. Gitu. Jadi yang di Tangerang itu kenapa saya tampilkan, yang di Depok enggak gitu kan? Ya kalau mau ngeliat yang di Depok, ayo, anak-anak saya ada sana, ada 20 bayi sehat-sehat gitu kan. Abang ini ada berapa lembaga yang resmi? Kalau yang resmi 2 tempat itu. 2 tempat itu, di Tangerang sama di Depok. Cuma ada beberapa lembaga juga sih, ketika waktu itu ada yang, kan yang datang ke saya itu bukan hanya Indonesia ya, Taiwan. Ada yang lahiran, ada dari Taiwan datang. Serius? Taiwan Kok bisa datang, gitu? lahiran, anak itu sekarang di panti. Jadi mungkin video saya nyampe luar negeri sana gitu. Oh. Jadi yang dari Taiwan itu datang ke Indonesia cuti berapa? 2 bulan buat ngelahirin, balik lagi ke sana. Bisa dijelasin nggak Bang, cara adopsi yang benar tuh gimana sih? Jadi gini, kenapa saya nggak mempelajari adopsi? Ya saya tahunya kan itu kan lewat instansi dinas sosial ya. Bahkan setiap ada orang nanya ke saya kan biasanya saya tolak, nggak Bu, nggak diadopsiin. Anak itu akan saya taruh di panti, atau emang si ibunya mau ngerawat sendiri. Jadi saya waktu itu nggak pelajari tentang adopsi. Emang dari awal pun niat saya nolong mereka itu bukan untuk diadopsiin ke orang lain. Mereka yang gini loh, kalau kita ngebiayain mereka dari hamil, kita bukan bapaknya nih, biayain mereka dari hamil sampai nemenin di rumah sakit, kita waktu, tenaga, uang sampai lahiran, anak itu udah lahir, kita nggak tega diserahin ke orang lain. Nah itu yang Allah kasih sifat ke saya itu. Saya itu nggak tega anak itu diserahin ke orang lain. Makanya saya kerjasama sama panti, dan saya pun akan tanggung jawab untuk biayain anak-anak itu juga selain panti itu kan. Berapa biaya untuk ngebesarin anak-anak itu semua? Nggak terhitung, dibanding uang 10 juta yang saya simpan buat si ibunya tadi, di penjara 4 tahun, didenda 100 juta, nggak terhitung. Tapi ada support sistem dari beberapa instansi nggak? Nggak. Gini nih, setiap ada orang yang mau ngasih uang ke saya, donatur ibaratnya, saya langsung arahin ke panti. Kenapa? Karena saya merasa waktu itu, lah saya mah bukan buat nyari duit, buat nyari donasi dari mereka, enggak. Kalau mau donasi silahkan ke panti, bantu di panti gitu kan. Saya emang ngebiayain mereka itu atas dasar kesadaran, dan emang waktu itu saya emang punya uang gitu kan. Punya uang, cuma emang saya juga emang bangun beberapa
rumah-rumah renovasi, walaupun sebenarnya sempat hancur semua sih. Kenapa hancur? Ya saya tinggalin gitu aja. Bahkan saya keluar dari penjara itu saya punya utang di mana-mana kemarin, cuma lagi alhamdulillah. Kenapa saya kemarin belum tampil di media sosial? Saya kerja dari pagi sampai jam 10 malam untuk nutupin yang kemarin saya hancur-hancuran ketika nggak tahu apa-apa, saya juga nggak tahu apa-apa, tiba-tiba saya langsung ditahan. Saya ditahan itu 120 hari. Saya dulu itu pengen banget cepet sidang. Orang kan biasanya 2 bulan sidang. Itu 2 bulan bukan sidang, comprehensive press, penghargaan buat orang-orang yang telah nangkep saya katanya. Astaga. Padahal saya datang ke sana itu ngasih keterangan langsung ditahan. Dan saya ngasih keterangan apa adanya. Comprehensive press, sindikat perdagangan orang. Gila, saya sindikat, saya di penjara sendirian. Masa sindikat di penjara sendirian kan? Ini luar biasa. Sifatnya besar Banyak. ya. Dan saya dituduh jualin banyak bayi. Ada artikelnya gak bang? Cek aja sejuta anak. Itu udah beberapa saya screenshot, takutnya dihapusnya beberapa media gitu kan. Udah jelas. Bahkan lawyer yang nolong saya itu, karena dia bingung. Dia bingung, ini enggak orang kok jualin bayi, ada yang 5, ada yang 15, ada yang 52 katanya kan. Setelah dia ngobrol sama saya, dia langsung, wah ini mah udah jelas hanya kesalahan prosedur dan lain-lain gitu kan. Bahkan waktu itu hakim juga bilang, kamu hanya kesalahan prosedur dalam artian, yaitu yang saya nampung rekomendasi panti itu untuk nampung ibu-ibu hamil itu. Makanya saya serba salah ya. Saya nampung mereka atau nelantarkan mereka. Saya nampung mereka, saya salah. Nelantarkan mereka juga, ya ternyata bukan saya yang salah gitu kan. Saya salah negara aja berbuat baik di. Tapi di sosial media tuh banyak tuduhan abang makan uang anak gak sih? Oh nggak ada sih kalau. Nggak ada tuduhan sama. Karena mereka intinya yang ikut Instagram sama TikTok saya itu, ya mereka tahu saya itu banyak karyawan. Saya manajer perumahan juga, dan rumah-rumah di situ itu bahkan di tempat saya kan ada media bilang saya tidak akrab sama tetangga. Tetangga itu konsumen saya semua. Mereka ngambil rumah ke saya, data saya yang ngurusin, kegiatan saya setiap ada pengajian, bahkan setiap ada pembangunan dan lain-lain, saya yang jadi donaturnya. Lu bilang nggak akrab sama warga gimana? Cuma waktu itu emang warga nggak mau ngasih keterangan. Kenapa? Ya karena mereka tahu saya dan takut salah ngomong. Bukan saya nggak akrab sama warga, kenal semua warga ke saya gitu kan. Berarti banyak juga orang yang ngedukung. Kalau di komenan saya banyak ngedukung mereka bahwa arti dari kegiatan saya selama ini, dan mereka tahu ada satu kesalahan yang ibu tadi. Ya saya juga nggak tahu kesalahan gimana. Mungkin kesalahan saya nggak bisa mempertahankan si anak ini untuk di panti. Tapi kan saya juga nggak bisa maksa si ibunya untuk anak itu mempertahankan di panti. Tapi kan di persidangan saya kasih buktinya ke yang mulia bahwa si ibunya yang nyerahin bayi itu ada fotonya. Ya. Si ibunya yang nyerahin. Kenapa saya yang disebut sindikat perdagangan orangnya atas yang si ibu ini? Bahkan itu ada media bilang tangis haru si ibu yang ditemukan oleh instansi untuk ketemu si anak yang dijual oleh ayah sejuta anak. Ini gimana tangis haru? Orang saya yang nangis ketika dia nyerahin ke orang lain, si ibunya yang ke anak itu pengen diserahin, kenapa dia yang tangis haru? Dan anak itu dikembalikan ke si ibunya? Enggak. Anak itu tetap setahu saya nih sampai saat ini di orang yang diserahin tadi sama si ibunya. Si ibunya jangan kan untuk biayain anak itu, untuk biaya sendiri aja kesulitan. Makanya saya bilang nih, gimana sih media? Gimana si ibunya bisa terharu seolah-olah saya ngejual anak itu? Orang si ibunya yang nyerahin, saya yang nangis-nangis saat itu nggak tega gitu kan. Anak yang saya selamatin, saya tolong, saya biayain, tiba-tiba diserahin ke orang lain. Kenapa seolah-olah saya yang jahat banget di sini gitu kan? Nah itu yang saya mau klarifikasi. Saya nggak pernah loh ngejual anak ini. Saya juga nggak pernah, saya juga nggak tega ketika anak ini udah saya biayain diserahin ke orang lain. Tapi kalau di panti kenapa saya senang? Pertama, saya bilang si ibunya, saya sering upload. Jadi saya upload foto-foto anak-anak itu di media saya, bukan berarti eksploitasi anak, bukan. Saya tahu mereka orang-orang yang saya selamatin ini anaknya, mereka akan melihat perkembangan anaknya lewat media sosial saya. Itu tujuan mereka, karena mereka nggak mungkin berteman. Mereka nomornya rata-rata diblokir. Ketika udah nyerahin anak ke panti, nomornya diblokir. Nah mereka pengen tahu perkembangan anak biasanya lewat sosial media saya. Jadi bukan saya berarti eksploitasi ini, bahwa tenang aja nih, silahkan berbuat sesukanya, saya yang nampung. Ini abang nih nyemplung di dunia ini udah berapa tahun total? Kalau untuk saya donatur di panti-panti asuhan sih emang udah lama. Udah lama. Berapa tahun? Ya, semenjak saya emang sebenarnya dari lulus sekolah pun, saya dulu itu sempat bikin kegiatan namanya Bansos Jumat Berkah. Setiap Jumat juga saya dulu sempat bikin YouTube, bikin liputan ke orang-orang yang nggak dapat bantuan, saya bantu. Tujuannya apa? Supaya orang-orang ngebantu dia. Kayak saya bikin dulu
Bansos Jumat Berkah tuh lewat media saya gitu kan. Cuma waktu itu terserang sama COVID. Akhirnya saya fokus di panti. Dan pada saat COVID itu emang terjadi pelonjakan bayi-bayi yang cacat karena niat aborsi tiba-tiba nggak jadi. Dan pelonjakan bayi-bayi yang dibuang. Nah, herannya pada saat COVID rezeki saya lancar, penjualan rumah saya tetap lancar. Nah, saya kadang lihat di panti itu anak-anak yang udah kita biayai di panti diambil sama instansi tertentu kan biasanya kalau anak yang dibuang ditaruhnya di panti. Habis itu diadopsiin sama instansi ke orang lain, tapi instansi yang adopsiin ke orang lain. Nah, kita sakit hati dong waktu itu kan. Kita yang ngerawat, tapi kok diadopsiin ke orang lain gitu kan. Nah, sempat ada salah satu bayi itu yang kita ikutin, siapa yang adopsinya, kita bilang, "Bu, boleh nggak kita tahu tentang anak ini? Ibu update ke kita." Kenapa? Karena kita yang dari dia disemutin sampai waktu itu umur 7 sampai 8 bulan lagi lucu-lucunya diambil sama instansi diserahin ke orang lain. Nah, saya bilang ke panti, ada nggak bayi yang nggak bisa diambil, diserahin ke orang lain? Kita sakit hati loh, kita yang ngerawat, udah lucu-lucunya diserahin ke orang lain. Ada kata pihak panti, ibunya yang nyerahin langsung ke panti. Nah, saya bilang ya udah daripada anak ini dibuang juga tanpa ada kejelasan, makanya saya buatlah kalau kamu hamil, emang udah nggak ada solusi daripada bunuh diri atau aborsi atau anak kamu daripada cacat nantinya. Udah hubungin saya aja. Yang hubungin saya juga nggak semata-mata, oh ibu hamil, saya biayain, enggak. Ibu cari solusi, ibu cari penanggung jawab, ibu cari suami yang saya tetap bimbing tuh. Intinya dia, saya nguatin psikologisnya, ibu jangan bunuh diri deh, ibu jangan aborsi deh. Kalau udah mentok, lari ke saya. Tapi selagi dia belum mentok, ayo kita sama-sama cari solusi. Ya, saya juga kalau yang tiba-tiba yang hamil saya ambil, mungkin udah ratusan di panti, saya nggak sanggup ngebiayain gitu kan. Karena saya ini hanya ibaratnya saya solusi terakhir aja. Ibu kalau udah mentok, gak usah bunuh diri, lari ke saya. Akhirnya dia rata-rata, Pak, alhamdulillah saya nikah. Iya, jadi mereka udah selahiran punya jalan. Ada sih, ada yang 1-2, Pak, saya nyampe lahiran nggak punya jalan, Bapak datang dong sini. Nah, dia bilang ke pihak, kalau nggak di bidan, di puskes, di rumah sakit pasti selalu bilang, ini nanti ayahnya mau datang. Kenapa mereka sebut Pak Suhendra itu ayah? Karena emang panggilan saya ayah 1 juta anak, bukan ayah saya sebagai suaminya. Nah, kesalahan saya waktu di persidangan katanya, ya saya memalsuin mereka dong. Saya bukan ayahnya kok ngaku-ngaku ayahnya. Ya saya bilang ini orang mau sesar, masa saya harus dijelasin ke pihak administrasi, Bu, sebenarnya ini anak haram. Ya saya bilang bayinya bisa masuk lagi gitu kan. Ya saya bilang itu saya tanda tangan, saya yang biayain, saya tanggung jawab. Tapi kan kenyataannya di panti, nama saya dicoret. Tetap ayahnya dikosongin, tetap nama ibunya. Kenapa? Kalau nama ayahnya saya, ya warisan saya habis dong buat bagi-bagi ke anak-anak gitu kan. Nggak seperti itu, pemalsuan data itu saya bilang, ini blunder. Orang, ya oke, saya malsuin data ketika mungkin di rumah sakit. Tapi kan itu kan saya bilang kan darurat. Saya nggak mungkin bilang ke si ibunya, enggak Bu, ini mah anak haram, bukan anak saya. Saya cuma bantu nolong. Pertama si ibunya malu, kedua bisa terjadi apa-apa juga kan ketika lahiran karena stres dan lain-lain. Ya saya bilang saya iyahin administrasi. Habis itu ketika anak itu dibawa tempat saya, diserahin lagi ke panti, ibunya yang nyerahin, tanda tangan di panti, bikin ke dinas sosial itu untuk dicoret nama sayanya, selesai gitu. Jadi di panti itu nggak ada yang namanya ayahnya Suhendra. Jadi saya palsuin data anak itu atas nama saya itu nggak ada. Abang kan di profesi ini kan udah lumayan lama ya? Iya. Ya udah ngerasain naik turunnya, bahkan sampai sempat di penjara gara-gara kasus ini. Abang masih bertahan dengan profesi ini, motivasinya apa sih? Jadi gini, intinya kalau saya percaya setiap apa yang terjadi sama saya, intinya gini, saya sudah melakukan kebaikan. Ya Allah, saya dari awal juga cuma pengen bahwa anak yang dilahirkan itu nggak mati, nggak dibuang. Bahkan saya ngerasain kemarin dinginnya penjara ya. Saya langsung ditahan, saya cuma pakai kolor doang, tidur di ruang tahanan di keramik. Saya sambil nangis kedinginan, saya bingung kesalahan saya di mana saat itu. Kan saya selama 4 bulan saya ditahan itu nggak ada kejelasan. Saya hari ke 120, saya baru naik P21, itu pun habis asar. Itu pun kata ininya, saya suruh tanda tangan bahwa ini kamu ini udah hari terakhir. Saya kira kan mau dibebasin ya, udah 120 hari masalahnya gitu kan. Udah 4 bulan lah saya nggak ada kejelasan, akhirnya kata jaksanya apa? Nanti saya kasihin pasal yang ringan. Kan saya bilang, Bu, pasal saya apa? Kalau saya perdagangan, emang siapa yang belinya? Tolong hadirkan. Berarti dia tersangka juga dong. Ini kenapa saya sendirian gitu kan? Ini kesalahannya di mana gitu kan? Akhirnya saya suruh tanda tangan. Akhirnya ya saya sidang itu 8 bulan 20 hari, capek banget. Makanya saya waktu itu kata lawyer kan kamu nyari keadilan di pengadilan tinggi. Saya bilang udah, saya udah capek
mereka mau penjarain saya, mereka niatnya cuma penjarain saya. Kenapa? Kalau mereka niatnya ke kasus saya, pasti bukan saya doang dong, sindikat. Si banyak nih yang dipenjara. Ini saya doang yang selama ini ditahan, saya yang selama ini mau dipenjara. Yaudah saya bilang kenapa? Yang penting saya bilang anak-anak saya sehat di panti asuhan. Bang, boleh nggak kasih sedikit edukasi untuk orang-orang yang nonton? Untuk siapanya ini? Untuk yang nonton, ya mana tahu ada yang lagi Jadi gini, untuk ngalamin yang kasusnya, ya. Intinya, ya ketika kita berbuat baik, emang sih birokrasinya sulit ya. Saya pun makanya saya bilang selama ini saya juga melihat media sosial. Ketika saya ke instansi dinas sosial itu kan saya mengasih penjelasan. Bahkan saya pun nggak ada dapat bantuan. Mereka semuanya angkat tangan. Akhirnya LSM itu emang niatnya menjarakan saya dan lain-lain. Intinya ketika intinya berbuat baik pun di negara kita itu, kalau dana sendiri ya, kalau dana pemerintah sih berbeda. Kalau dana sendiri tetap harus konsultasi dulu kayaknya. Bahkan saya pun ibaratnya di rumah sakit ada yang mau lahiran, dia ngaku-ngaku saya ayahnya, saya harus ngejelasin dulu ke pihak rumah sakit. Sebenarnya Bu, jangan dulu dioperasi nih, jangan dulu lahiran, bahwa saya bukan ayahnya, gini. Ya mungkin harus seperti itu gitu kan. Emang birokrasi kita seperti itu. Intinya kalau mau berbuat baik di negara ini, ya harus ikut birokrasi. Gitu. Saya pun kayak dibilang ngaku-ngaku punya yayasan ayah sejuta anak. Di EPIP Trans 7 sebelum saya ditahan, saya jelasin ayah sejuta anak panggilan. Ketika orang bilang saya ngaku-ngaku punya yayasan ayah sejuta anak, itu jelas fitnah banget. Saya punya yayasan ilegal, itu juga fitnah banget. Kenapa? Jelas kok, di panti asuhan yang sekarang udah gede-gede. Kalau emang ilegal diambil tuh anak-anak di panti. Kalau emang masalah penampungan ibu-ibu yang emang nggak ada jalan di tempat saya hanya dapat rekomendasi dari panti, itu saya terima. Mungkin karena waktu itu saya capek, kelalaian saya banyak banget membludak. Saya punya inisiatif rumah saya jadi penampungan sementara. Kalau emang itu salah di mata hukum, ya saya juga pesan ke netizen, hati-hati juga nampung orang. Jadi kalau misalkan ada orang minta tolong, mau ditampung, bikin ke kelurahan dulu surat izin penampungan. Karena kayak saya dibilang penampungan ilegal. Kalau saya ada rekomendasi dari panti loh, untuk nampung sementara sebelum lahiran. Karena kan di panti udah nggak, pantinya kecil. Kecuali ada donatur yang mau bangun panti, alhamdulillah anak-anak saya juga di panti biar sehat. Gitu kan. Intinya gitu. Ini setiap mau berbuat baik, ikutin dulu birokrasinya. Ada orang nih, saya bahkan nemuin bayi, buang bayi kayak dan lain-lain. Mau nolongin, ikutin birokrasinya dulu. Kayak saya pun ibaratnya kemarin harusnya, jangan dulu pada datang, jangan dulu pada lahiran, saya harus ngurus izin legal dulu nih, karena di panti nggak muat di rumah saya nih, saya harus izin RT RW, saya harus ngeluarin ini itulah untuk melegalkan dulu. Tapi kan saat itu emang kondisinya kan mereka mau lahiran, saya bingung gitu kan. Ya, kalau emang saya salah untuk hal itu, saya juga mohon maaf gitu kan. Ini hukum udah saya jalanin kemarin. Sidang juga udah saya kasih penjelasan seril mungkin. Intinya yang saya jelasin tadi itu biar media tahu. Karena media selama ini kan nggak tahu sidang saya tertutup. Kenapa mereka tahu saya ngejualin bayi, sindikat dan lain-lain, nggak tahu kebenarannya. Intinya saya bukan di sini nyari pembenaran, saya hanya klarifikasi apa yang terjadi. Karena saya juga malu ayah ngejualin bayi dari anak-anak mereka. Anak saya banyak. Saya juga malu ke tetangga. Saya juga malu ke konsumen-konsumen saya. Kok Hendra bilang jualan bayi, tapi mereka tahu. Saya seorang manajer, saya pun kemarin keluar dari penjara pun setelah 3 hari, saya langsung kerja di salah satu restoran juga. Saya jadi manajer juga untuk ngatur semuanya, manajer properti juga. Ya Allah kasih kemudahan juga sih. Intinya saya bebas sih udah hampir setahunan. Saya selama ini diam, tujuannya apa? Saya lagi memperbaiki ekonomi saya. Nah saya sekarang mulai klarifikasi lagi karena saya juga kan pengen pulang kampung, pengen interaksi sama orang-orang juga. Dan saya nggak mau kesannya bahwa selama ini saya ngejual-jualin bayi. Lihat media saya, bayi itu ada di 2 panti, masalah kesalahan kemarin 1 bayi, ingat 1 bayi kemarin yang dipermasalahin, yang ibunya nyerahin ke orang lain tapi saya yang dipenjara, itu udah anggap aja saya bilang ini pelajaran juga buat orang-orang bahwa kedepannya ingin berbuat baik itu harus saya masih melakukan kebaikan itu masih. Ketika saya keluar dari penjara, ada beberapa orang yang masih nge-DM saya karena emang udah mentok ya, dan kemarin juga ada bayi sempat saya selamatin juga gitu kan. Cuma waktu itu emang saya langsung ngubungin panti, yuk datang dari pihak panti, kita nemuin ke bidan, yuk di bidan kita jelasin dulu nih Bu bahwa anak ini bukan anak saya, bukan anak teman saya yang di panti juga nih, kita hanya di sini untuk menyelamatkan. Jadi seperti itu. Saya masih menyelamatkan mereka masih, tapi emang sih udah agak terbatas. Karena termasuk di Depok pun udah nggak bisa nampung. Kenapa?
Ya saya cuma naruh bayi doang, saya nggak bisa biayain, saya di penjara. Ya. Yang di Tangerang juga kemarin juga udah bilang, Hen, kalau bisa mah jangan dulu deh kita. Ya saya bilang nanti saya nyari duit lagi. Insya Allah kalau saya emang udah punya duit lagi, usaha saya udah lancar lagi, penjualan saya udah lancar lagi, insya Allah nanti ya saya akan berbuat hal yang sama dengan birokrasi yang lebih. Sebenarnya satu sih yang kenapa saya mau tampil di podcast ini, saya ini kan salah satu relawan Prabowo ya. Tanpa diketahui sih. Saya dulu itu paling pendukung banget Bapak Prabowo. Ketika saya di penjara pun saya bilang, ya Allah, mudah-mudahan dari semua kebaikan saya ada nilai baiknya. Satu, saya pengen Prabowo Subianto waktu itu jadi presiden. Saya ada bukti foto-foto saya nyebar spanduk tuh, bikin spanduk, biaya sendiri untuk mendukung dulu dari zamannya Prabowo Sandi. Karena saya yakin mudah-mudahan nih kepemimpinan Pak Prabowo yang sekarang. Kenapa saya harus nyangkutin ke kepemimpinan? Karena jujur saya merasa selama ini kegiatan saya itu nggak dilihat banget sama pemimpin, dilihat kebaikannya, tapi dilihat keburukannya. Semoga dengan pemberian Pak Prabowo ini, karena ya kita sesama, saya juga emang nolong bayi-bayi, pasti ada rasa empati dan hati, dan saya lihat berharap banget di pemerintahan Pak Prabowo ini, ya semua birokrasi itu dipermudah. Ketika orang-orang baik ini salah langkah dan nggak fatal banget, kayak saya itu kan ibaratnya salah langkahnya bayi itu diadopsin ke orang lain sama si ibunya, bukan sama saya gitu kan, tapi saya yang di penjara, ya mohon hal kayak gitu bikin ya keringanan lah gitu kan. Kenapa? Ya biar negara kita itu lebih baik lagi. Intinya kita sebagai masyarakat bawah nih yang pengen berbuat baik, yang nggak mau ikut campur sama pemerintah, tapi kita bekerja di bawah, ya dikasih hal-hal yang positif juga. Dan harapan saya yaitu mudah-mudahan kepemimpinan yang sekarang di Prabowo Subianto ini, karena emang saya pendukung beratnya beliau juga, tanpa mereka ketahui saya bikin spanduk dan lain-lain dulu biaya sendiri itu. Kenapa? Karena saya ngeliat di lapangan kan hancur banget. Saat itu saya pengen Prabowo itu, wah, mudah-mudahan lebih baik lagi ke depan. Thank you Abang udah mampir ke Unfilter. Lalu lagi siapa tahu di podcast ini saya bisa bertemu dengan netizen, dengan kekuatannya saya bisa bertemu dengan presiden kita. Saya pengen ngasih selamat doang gitu. Mudah-mudahan bisa ya dukungan saya selama ini nggak sia-sia. Saya di dalam juruji saya doa, nangis-nangis. Mudah-mudahan Allah munculkan pemimpin yang adil, yang mau nolong orang-orang yang emang udah benar-benar butuh pertolongan.